Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari peluang kejadian majemuk, yaitu apa? Yaitu berkaitan dengan frekuensi harapan dari kejadian majemuk. Untuk tujuan pembelajaran dalam video ini adalah Ustadz berharap kalian dapat menentukan nilai frekuensi harapan dari sebuah kejadian majemuk. Oke, untuk mengingat kembali, ini adalah contoh penampakan sebuah koin. Ya. Ada dua penampakan, satu itu kita namakan penampakan untuk angka, dan yang sebelah kanan ini penampakan gambar. Ketika saya melambungkan sebuah koin satu kali, maka berapakah ruang sampelnya? Nah, tentunya cukup mudah kita jawab. Untuk ruang sampelnya melambungkan sebuah koin, kita simpulkan dengan S, yaitu kalau tidak angka, ya gambar. Ya. Kemudian berapakah peluang muncul gambar? Karena yang ditanyakan peluang muncul gambar, peluang kejadian sama dengan NA per NS, atau A-nya kita ganti E, gitu ya, NE per NS, sehingga kita peroleh banyaknya gambar pada satu buah koin hanya 1 per NS-nya 2. Sehingga peluangnya kita dapatkan 1 per 2. Artinya besarnya peluang muncul gambar adalah 1 per 2. 1 per 2-nya siapa? 1 per 2 lainnya adalah muncul angka. Oke, berikutnya, bagaimana kalau seandainya koin itu Ustadz lambungkan sebanyak 2 kali? Pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan muncul gambar? Kalau tadi satu buah koin, maka kemungkinannya akan muncul angka itu adalah setengah. Kemungkinannya muncul gambar adalah setengah. Berarti 50-50 ya. Sedangkan kalau ini saya lambungkan sebanyak 2 kali, maka gambarnya ini akan muncul sebanyak, jadi ini gambarnya sebanyak 1 kali, angkanya juga 1 kali. Karena peluangnya tadi adalah 50-50 antara angka dibanding gambar, yaitu setengah banding setengah. Ya. Berikutnya kalau seandainya kita rubah kasusnya, kalau seandainya saya lambungkan tetap satu buah koin, tetapi saya lambungkan sebanyak 4 kali. Ya. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana menentukan banyaknya kemungkinan untuk muncul gambar? Jadi kalau tadi peluangnya kita peroleh untuk angka itu setengah, gambar itu setengah peluangnya, artinya 50-50, sehingga kalau sebuah koin ini dilempar 4 kali, maka harapannya angkanya nanti muncul 2 kali, gambarnya muncul 2 kali. Ya. Sehingga tetap kembali ke besarnya peluang, artinya peluang muncul angka dan gambar adalah 50-50. Kalau dilempar 4 kali, maka harapannya muncul angka itu sebanyak 2 kali dan muncul gambar 2 kali. Oke, selanjutnya kalau kita perbanyak lagi, ya, bagaimana kalau koin itu kita lempar sebanyak 10 kali? Pertanyaannya sama, yaitu berapa banyak kemungkinan muncul gambar? Nah, kita kembalikan lagi. Tadi peluangnya muncul angka adalah setengah, peluang munculnya gambar setengah. Kalau seandainya dilempar 1 kali, maka banyaknya harapan kalau dilempar sebanyak 10 kali, muncul angka adalah sebanyak 5 kali dan muncul gambar sebanyak 5 kali. Nah, ini kalau kita totalkan terjadi 10 kali percobaan, yaitu melambungkan sebuah koin. Dari percobaan tadi, mulai dari 2 kali pelambungan, kemudian 4 kali pelambungan, hingga 10 kali pelambungan. Terus bagaimana menentukan frekuensi harapan dengan menggunakan rumus gitu. Maka kita peroleh seandainya koin itu Ustadz lempar 10 kali, maka untuk menentukan frekuensi harapan disimpulkan dengan FH itu adalah ternyata kita peroleh banyaknya pelambungan dikalikan peluangnya. Nah, ini contoh ya.
Maka ini kita coret, maka 5 kali. Sehingga dari sini, dari beberapa cobaan ini, kita dapat menyimpulkan berkaitan dengan pengertian frekuensi harapan. Yaitu frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Dengan demikian, frekuensi harapan suatu kejadian pada percobaan yang dilakukan N kali adalah hasil kali peluang kejadian tersebut dengan banyak percobaan. Nah, dirumuskan dengan seperti ini. FHE itu adalah frekuensi harapan kejadian. E-nya ini karena pembahasan kita adalah kejadian majemuk, maka FHE itu adalah frekuensi harapan kejadian majemuk. N di sini adalah banyaknya percobaan. Sedangkan PE adalah peluang kejadian majemuk. Oke, untuk mempermudah pemahaman kita coba mengerjakan contoh soal berikut. 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 72 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 11 atau berjumlah 12. Di sini kita pandang bahwasanya ini adalah contoh soal untuk kejadian majemuk saling lepas, ya. Kenapa dikatakan saling lepas? Karena dia menggunakan kata penghubung atau, ya. Sehingga kita buat contoh, misalkan kejadian A ini adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 11, di mana anggota dari himpunan A ini adalah kita punya 5,6, kemudian 6,5. Ya. Kemudian kejadian yang kedua adalah muncul berjumlah 12. Maka anggota himpunan B itu kita punya 6,6. Nah, nampak ini merupakan contoh kejadian majemuk saling lepas. Karena apa? Karena himpunan A irisan himpunan B itu ternyata himpunan kosong, ya. Sehingga banyaknya anggota irisan A, B itu adalah 0. Karena ini merupakan peluang kejadian majemuk saling lepas, maka rumus untuk soal ini peluang kejadian A atau B, ya, ini saya hapus, salah nulis, A atau B, ya, peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 11 atau berjumlah 12 adalah peluang kejadian berjumlah 11 kita tambahkan peluang kejadian berjumlah 12 atau peluang kejadian pertama ditambahkan dengan peluang kejadian kedua. Maka kita peroleh di sini ada 2, berarti kita punya peluangnya 2/36 ditambah ini karena ada 1 berarti 1/36. Kenapa 36? Karena ruang sampelnya untuk pelambungan 2 buah dadu dengan harapan muncul 2 mata dadu yang dijumlah itu adalah 36. Ini kita jumlah menjadi 3/36. Kita sederhanakan menjadi 1/12. Setelah kita mendapatkan peluangnya, maka frekuensi harapan itu bisa dicari. Ya. Frekuensi harapan muncul berjumlah 11 atau berjumlah 12, ya. Kejadian A atau kejadian B dirumuskan dengan N dikali peluang kejadian A atau B. Nah, karena banyaknya percobaan di sini ada 72, maka N-nya kita isi 72 dikalikan 1/12. Maka kita peroleh 6. Nah, 6 ini apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwasanya munculnya mata dadu berjumlah 11 atau 12 itu diharapkan selama percobaan 72 kali pelambungan 2 buah dadu adalah muncul sebanyak 6 kali. Nah, bisa dipahami ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua.
Coba saya hapus dulu. Kita lanjut ke contoh kedua. Dengan kasus yang hampir sama, dua buah dadu, ya, kita lambungkan bersama-sama satu kali sebanyak 36 kali. Dua buah dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 36 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul angka 2 pada dadu pertama dan angka 5 pada dadu kedua. Nah, kalau kita lihat ini merupakan kejadian majemuk saling lepas atau tidak saling kejadian majemuk saling bebas atau tidak saling bebas. Kita perhatikan karena kata penghubung yang digunakan adalah kata penghubung dan. Sekarang kejadian pertama, apakah mempengaruhi terjadinya peluang kejadian kedua? Tentunya tidak ya, karena dua dadu ini kejadian pertamanya adalah muncul angka 2 pada dadu pertama, itu tidak akan mempengaruhi peluang munculnya angka 5 pada dadu kedua. Oke, karena ini contoh kejadian majemuk saling bebas, maka kita lihat dari masing-masing kejadian. Kita namakan kejadian pertama adalah kejadian A, yaitu muncul angka 2 pada dadu pertama. Sehingga peluang dari kejadian A itu kita peroleh 1/6. Ya. Kemudian kita lihat untuk kejadian yang kedua. Kejadian yang kedua itu adalah muncul angka 5 pada dadu 2. Maka peluang B-nya adalah 1/6 juga. Ya. Oke. Untuk rumus peluang kejadian majemuk saling bebas itu adalah peluang kejadian A dan B adalah peluang kejadian A kita kalikan dengan peluang kejadian B. Hingga kita peroleh 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Setelah kita menemukan nilai peluangnya, maka sekarang kita tentukan frekuensi harapannya. Frekuensi harapan muncul mata dadu angka 2 pada dadu pertama dan angka 5 pada dadu kedua, yaitu N dikali peluang dari kejadian pertama dan kejadian kedua. N-nya sebanyak 36 kali, maka kita ganti 36 di sini. Peluangnya kita peroleh 1/36. Maka frekuensi harapannya adalah 1. Apa maknanya 1 di sini? Maknanya ketika dua buah dadu itu kita lambungkan bersama-sama sebanyak 36 kali, maka harapan muncul angka 2 pada dadu pertama dan angka 5 pada dadu kedua adalah sebanyak 1 kali. Itu contoh untuk bagaimana menentukan frekuensi harapan pada kejadian majemuk saling bebas dan saling lepas. Oke, semoga bisa dipahami oleh anak-anak Ustaz. Ya, terus bagaimana step-stepnya agar mudah? Karena peluang kejadian majemuk itu kan ada 4 ya jenisnya. Satu itu kejadian majemuk saling lepas. Yang kedua, kejadian majemuk tidak saling lepas. Yang ketiga, kejadian majemuk saling bebas. Yang keempat, kejadian majemuk tidak saling bebas. Terus kalian pahami adalah identifikasi dulu jenis kejadiannya. Apakah jenis kejadiannya itu majemuk saling lepas atau tidak saling lepas, saling bebas atau tidak saling bebas. Karena ini nanti akan menentukan nilai rumus peluang dari kejadian majemuk tersebut. Gitu. Berikutnya yang kedua adalah hitung nilai peluang kejadian majemuknya berdasarkan jenis kejadiannya.
Jadi setelah kita menentukan jenis kejadiannya apa, maka temukan nilai peluangnya. Tentunya dengan rumus kejadian majemuk masing-masing. Ya. Berikutnya, langkah yang ketiga apa? Langkah ketiga adalah hitung rumus frekuensi harapannya. Ya. Jadi frekuensi harapan ini harus benar 2 langkah sebelumnya, karena di frekuensi harapan itu kan nanti muncul banyaknya percobaan dikalikan nilai peluangnya itu sendiri. Ya. Yang terakhir, kalau sudah benar sampai langkah ketiga, maka coba kita interpretasi hasil tersebut agar kita paham apa makna dari frekuensi harapan yang sudah kita hitung. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz berharap anaknya Ustadz bisa memahami apa itu frekuensi harapan dan bagaimana mencari nilainya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.